Dia menikah 9 kali, cerainya 7 kali. Ada stigma orang yang sering kawin cerai seperti itu dianggap negatif. Padahal sebenarnya dia itu nggak zina ya, tapi kawin dan cerai secara resmi. Sementara itu kalau ada orang yang putus nyambung kohabitasi dengan banyak orang, yang tahu kan hanya orang-orang di dekatnya saja, tidak tercatat secara resmi. Dan tidak ada stigma yang menempel pada mereka. Ayu Petri dan Matt. Hai guys, teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang kebiasaan di Eropa di mana orang-orang banyak yang memilih untuk hidup serumah tanpa adanya ikatan pernikahan. Istilahnya adalah kohabitasi atau mungkin kalau di kita kumpul kebo. Disclaimer dulu, saya tahu kebiasaan ini tidak sesuai dengan adat ketimuran dan juga meskipun sudah umum di negara Eropa, tidak semua orang melakukannya. Bahkan di Hongaria kebiasaan kohabitasi ini masih bisa dibilang lebih rendah daripada di Eropa Barat misalnya. Untuk yang baru gabung di sini, kita kenalan dulu. Nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria. Tentu saja cerita saya hari ini sebagian besar berasal dari situasi di Hongaria. Kalau di Indonesia mungkin kita biasa menganggap bahwa kohabitasi identik dengan nafsu. Kalau di Eropa sebenarnya tidak melulu seperti itu. Karena kalau satu pasangan mau tidur bersama, mereka nggak perlu tinggal serumah. Anak muda di Eropa pacaran ya sudah seperti itu. Bahkan ada yang namanya one night stand, di mana mereka tidur bersama satu malam, kemudian besoknya sudah tidak ada hubungan apa-apa seperti biasa lagi. Mungkin berteman, mungkin juga tidak kenal. No strings attached, katanya begitu. Sekali lagi, ini situasi di Eropa, bukan di Indonesia. Jadi, ketika pasangan memutuskan untuk melakukan kohabitasi, tinggal bersama di dalam satu atap sebelum menikah, biasanya mereka memang sudah sangat serius. Mereka sudah berada pada tahap ingin saling mengenal lebih dekat satu sama lain, tapi belum mau atau belum siap untuk menikah. Secara nalar, menurut mereka nggak masuk akal banget. Mereka belum pernah tinggal seatap, tiba-tiba saja langsung disuruh menikah dan tinggal berdua setiap hari 24 jam sampai selamanya. Gimana kalau mereka nggak cocok? Biasanya mereka akan bilang mereka kenal pasangan yang menikah baru sebentar saja sudah cerai. Sementara itu di lain pihak ada pasangan yang kohabitasi tanpa menikah sampai bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Jadi ngapain nikah kalau akhirnya mereka akan bercerai? Keuntungan kohabitasi dibandingkan dengan perkawinan menurut mereka adalah satu, lebih ngirit. Tentu saja kalau kita mau mengurus perkawinan, mulai dari mau menikahnya itu saja, surat-suratnya, prosesnya semuanya butuh waktu dan butuh duit. Apalagi kalau mereka mau mengadakan resepsi. Banyak anak muda berpikiran ngapain harus buang-buang duit hanya demi selembar surat nikah. Mendingan duitnya ditabung dipakai untuk membeli rumah. Jadi alasan utama adalah keuangan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja hubungan seperti ini bisa dibilang lebih praktis. Orang mau menikah tentu saja prosesnya lama dan bisa jadi ribet. Untuk kohabitasi mereka tinggal hidup serumah saja. Dan begitu mau cerai, ya gampang gak usah melalui pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah stigma. Angka perceraian di Hongaria termasuk sangat tinggi. Tahun 2018 kemarin adalah di atas 60%. Di atas separuh jumlah orang yang menikah itu akan bercerai. Tentunya ada ketakutan dari orang-orang di sini. Kalau mereka menikah takutnya nanti cerai. Kohabitasi juga memang sebenarnya tidak ada jaminan akan langgeng selamanya. Tapi kalau putus kan tidak ada catatan resminya. Sementara kalau cerai sudah tercatat. Seperti ada aktris zaman dulu dari Hongaria yang terkenal di Amerika Serikat, Jojo Gabor. Dia menikah 9 kali, cerainya 7 kali. Ada stigma orang yang sering kawin cerai seperti itu dianggap negatif. Padahal sebenarnya dia itu nggak zina ya, tapi kawin dan cerai secara resmi. Sementara itu kalau ada orang yang putus nyambung kohabitasi dengan banyak orang,
Yang tahu kan hanya orang-orang di dekatnya saja, tidak tercatat secara resmi. Dan tidak ada stigma yang menempel pada mereka. Status mereka tetap dianggap sebagai single, bukan janda 9 kali. Lalu secara hukum bagaimana? Kalau di Hongaria, kohabitasi ini dianggap legal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sini. Tapi tetap saja tidak 100% sama seperti perkawinan. Masih ada bedanya. Saya pernah nonton juga video dari YouTuber lain tentang orang-orang bule yang melakukan kohabitasi ini. Kenapa gitu? Salah satu alasannya adalah karena pajak untuk mereka yang masih single itu lebih rendah dibandingkan yang menikah. Jadi kalau kohabitasi kan dihitung sebagai orang single. Pajaknya lebih rendah daripada mereka yang sudah menikah. Kalau di Hongaria justru sebaliknya. Pemerintah Hongaria saat ini sangat mendukung perkawinan karena populasi di Hongaria semakin menurun jumlahnya. Kalau dulu biasanya saya bilang di sini ada 10 juta jiwa, sekarang sudah 9,7 juta jiwa saja. Tiap tahun ini berkurang karena banyak orang yang nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Jadi, pasangan yang sudah menikah akan membayar lebih sedikit pajak dibandingkan mereka yang masih single, termasuk juga orang yang melakukan kohabitasi. Kok bisa? Ya, karena ada tunjangan anak, ada tunjangan istri, seperti itu. Kemudian kalau pasangan kohabitasi putus ataupun salah satu meninggal, pembagian harta gonogini dan harta warisan juga akan berbeda dibandingkan kalau mereka menikah. Pasangan kohabitasi tidak bisa secara langsung mewarisi properti dari pasangan yang meninggal, misalnya seperti itu. Kecuali kalau sudah dicantumkan di dalam surat wasiat. Tahun lalu salah seorang teman saya di sini memutuskan untuk melakukan kohabitasi dengan pacarnya. Cowok dan cewek sama-sama bekerja, masih muda, mungkin bahkan gaji ceweknya lebih tinggi dari si cowok. Mereka ngontrak apartemen, kemudian beli furniture, isi rumahnya itu mereka juga patungan. Terus kalau sampai mereka ini nanti putus, gimana cara ngurus pembagian harta ini tadi? Tapi masalahnya akan lebih rumit lagi ketika mereka ini nanti punya anak. Ada juga orang-orang yang kohabitasi sampai punya anak tetap kekeh nggak mau nikah. Saya punya sahabat lain juga melakukan kohabitasi sampai mereka punya anak, anaknya 2. Ketika kita punya anak yang sudah memasuki usia sekolah 6 tahun, pemerintah akan mengirimkan surat kepada kita untuk memastikan bahwa anak ini menerima hak mereka, sekolah gratis. Saya tanya, kok bukan ayahnya yang mengurus? Katanya karena mereka tidak menikah, hanya kohabitasi, nama anaknya dicatat dengan nama ibunya. Jadi kalau ada apa-apa, ibu yang mengurus. Satu lagi masalah yang mungkin jarang dipikirkan oleh orang-orang yang melakukan kohabitasi ini, kecuali mereka memang sering tinggal di luar negeri. Ketika pasangan kohabitasi bersama anak memutuskan untuk pindah ke negara lain yang mungkin tidak mengakui hubungan seperti ini. Ada teman saya juga, ini kisah nyata, ayah dan ibunya kohabitasi dengan 2 orang anak, masih kecil-kecil. Ayahnya mendapat pekerjaan di Singapura, jadi gampang perusahaan membuatkan visa kerja untuk ayahnya, nggak masalah. Biasanya kalau dalam satu keluarga, anak dan istri akan mendapatkan visa namanya Dependence Pass, artinya visa mereka bergantung kepada pekerjaan ayahnya. Nah, karena hubungan mereka tidak resmi menikah, si cewek dan anak-anak tidak bisa mendapatkan visa ini. Akhirnya mereka harus mengurus menggunakan pengacara dengan bantuan kedutaan besar negara asal mereka, dan ini butuh biaya banyak. Selama proses ini berlangsung, mereka nggak boleh tinggal di Singapura. Cukup repot, apalagi kalau keuangan mereka pas-pasan. Teman saya ini mengeluh ke saya, kok dipersulit itu. Padahal kalau di Hongaria, ya hak mereka hampir sama dengan pasangan yang menikah biasa. Ya gimana lagi, memang hukum di tiap negara berbeda. Sekarang kita ngomongin tentang praktek di lapangan. Biasanya para pelaku kohabitasi ini bilang sebelum mereka memutuskan untuk menikah, mereka ingin tinggal seatap dulu, biar tahu luar dan dalam calon pasangannya. Kalau nggak cocok, ya sudah, langsung putus. Menurut mereka putus hubungan seperti itu ya masih lebih baik dibandingkan kalau mereka bercerai.
Ada sebuah penelitian di Eropa dari tahun 2004 sampai dengan 2013. Mereka membuat perbandingan antara hubungan kohabitasi dan pernikahan dengan dan tanpa anak. Mana yang lebih sering bercerai? Warna biru di sini menunjukkan kohabitasi tanpa anak, merah adalah kohabitasi dengan anak, hijau adalah pernikahan tanpa anak, dan warna ungu adalah pernikahan dengan anak. Kita bisa melihat banyak negara ada di sini. Di semua negara Eropa, trennya sama. Pasangan kohabitasi tanpa anak adalah yang paling sering bercerai. Pasangan menikah dengan anak adalah yang paling solid, paling jarang bercerai. Di sini teman-teman bisa melihat angka perceraian di Hongaria termasuk paling tinggi. Kalau pendapat saya pribadi sih, biasanya pelaku kohabitasi ini pasangan yang masih muda, setidaknya lebih muda dari saya, 20 tahunan, 30 tahunan. Kayaknya nggak mungkin mereka melakukan riset penelitian untuk membuktikan mana yang lebih jauh. Pokoknya nggak seribet itu. Yang jelas mereka ketemu pacar, jatuh cinta, ingin lebih mengenal tapi belum siap untuk menikah. Atau memang belum mau untuk menikah. Ya sudah, akhirnya hidup serumah saja. Kalau setelah sebulan, setahun, atau 5 tahun mereka nggak cocok, ya hubungan itu akan bubar. Ya menurut mereka itu nggak masalah, karena putus cinta, putus kohabitasi, tidak ada suratnya, tidak ada buktinya. Lebih baik daripada kalau mereka memiliki berlembar-lembar surat cerai. Sekali lagi, budaya setiap negara kan berbeda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.